解猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，还有喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵。我们 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Shadaqallahul azim. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Salat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, apa kabarnya semua? Baik. Ini ya, ketika kakak tanya apa kabarnya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, gitu ya. Ingat? Ingat. Lain ya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya bagus ya, alhamdulillah. Baiklah, di sini kakak ingin mengajari kalian tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan membacakan doa belajar. Doa dimulai. Baiklah, langsung saja ya adik-adik, kakak mulai pembelajarannya. Di sini ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Bisa angkat tangannya. Bisa. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Gak tahu. Tahu. Jadi adik-adik, sumber daya alam itu ialah segala kekayaan alam yang bersumber dari alam. Baiklah, langsung saja adik-adik kita mulai pembelajaran kita mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperoleh, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi adik-adik semua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Jadi sumber daya alam ini akan selalu tersedia asal diusahakan oleh manusia. Caranya itu dengan pemakaiannya harus hemat. Selain itu harus efisien dan kita jaga agar tidak rusak sumber daya alam ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tanah, udara, air, makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam
yang jika diambil secara terus-menerus maka akan habis. Sumber daya alam ini manusia tidak bisa membuat apalagi memperbanyak. Maka dari itu kita sebagai manusia harus mempergunakannya dengan sebaik mungkin dengan cara penghematan agar sumber daya alam ini tetap terjaga. Contohnya seperti bahan tambang, batu bara, minyak bumi, ada emas, nikel, tembaga, logam, dan masih banyak lainnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oh, baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Dengarkan ya adik-adik. Jadi adik-adik, sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, sumber daya alam tanah. Tanah ini dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Contohnya apa? Bercocok tanam. Menanam apa? Nah, terus pohon. Ya, sayuran. Masih banyak lainnya. Selain itu, tanah ini digunakan untuk pemukiman adik-adik. Pemukiman itu tempat tinggal kita. Selain itu juga sebagai aktivitas ekonomi, sebagai pembuat pabrik, toko, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada sumber daya alam air. Jadi air ini sebagai sumber kehidupan kita, manusia, baik manusia, tumbuhan, hewan. Air ini merupakan sumber kehidupan. Air ini memiliki banyak manfaat loh adik-adik. Contohnya seperti ya apa tadi? Panci. Terus apa lagi? Ya, semua benar. Selain itu, air ini juga digunakan untuk irigasi loh. Apa itu irigasi? Irigasi itu pengairan, baik itu pengairan sawah, gitu dia deh. Selanjutnya, air ini juga digunakan sebagai PLTA. Apa itu PLTA sebenarnya? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, bagus ya. Selain itu, air juga digunakan sebagai tempat wisata. Contohnya, di tempat kita ada apa? Objek wisata air. Ya benar apa, Bang? Danau Toba. Siapa yang pernah ke Danau Toba? Aku. Semua pernah ya? Tunggu tangannya. Jadi, Danau Toba itu merupakan sumber daya alam perairan. Itu fungsinya sebagai objek wisata juga. Tadi kan dari belakang tadi kan. Sudah ngerti ya yang air tadi. Terus yang ketiga contohnya itu ada sumber daya alam udara. Jadi adik-adik, sumber daya alam udara ini dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan masih banyak lainnya. Untuk bagus. Selanjutnya ada sumber daya alam minyak bumi. Jadi minyak bumi ini diolah sama manusia deh. Untuk apa? Untuk bahan bakar. Contohnya minyak tanah. Untuk apa, Bang? Memasak solar. Untuk apa? Bensin. Terus pertama itu itu untuk apa? Bahan bakar apa? Untuk bahan bakar kendaraan. Ada pintar-pintar semua ya. Selanjutnya ada sumber daya alam bahan tambang. Jadi sumber daya alam bahan tambang ini contohnya apa deh? Batu bara, terus emas, terus apa lagi? Logam. Ya logam, terus ya itu dan masih banyak lainnya ya.
Emas dimanfaatkan untuk apa? Perhiasan. Batu bara untuk apa? Bahan bakar apa batu bara? Bahan bakar untuk kereta. Yang apa, Pak? Kereta api. Ya, kereta api ya, batu bara ya, bahan bakar. Jadi, Dek, sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk kita sebagai kebutuhan hidup kita, Dek. Kok nggak bisa dengan kakak, Dek? Udah kan? Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam hewan dan tumbuhan? Oh, bagus ya. Jadi, cara melestarikan sumber daya alam tumbuhan dan hewan itu caranya dengan dibudidayakan tumbuhan. Contohnya, kita didik itu agar tumbuhan itu menjadi banyak, agar bisa tetap lestari, tidak punah, tidak akan habis. Selanjutnya, hewan. Cara melestarikannya bagaimana kalau hewan? Tidak boleh diburu. Ya, itu kalau hewan langka. Terus Nggak boleh dipotong. Terus hewan ini cara melestarikan itu dengan cara dikembangbiakan. Tahu dikembangbiakannya bagaimana? Diperanak-penakkan lagi ya, Dek. Gitu caranya. Baiklah adik-adik, mungkin sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita pulang gimana? Doa keluar rumah. Boleh ya. Sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, Hati-hati ya dulu ya. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes in every song you're shining. I love the little things like when you're unaware. I catch you steal a glance and smile so perfectly. Though sometimes when life brings me down, you're the cure.